Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama Miss Maya pada hari ini tentang IPS. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini adalah hari terakhir kita belajar tentang IPS dan juga PKN, karena pekan depan kita sudah formatif tema 2 dan kita akan masuk ke tema 3. Yeay, semoga pandemi segera berakhir dan kita segera kembali lagi ke sekolah. Oke, nggak perlu panjang lebar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Insyaallah ilmu kita diberkahi untuk hari ini. Oke, setelah ini Miss Maya akan memberikan video tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Teman-teman cukup melihat, kemudian menghafalkan ya, mengetahui, memahami bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Mengapa? Karena Allah maha adil ya. Jadi misalnya di Papua orang itu nggak makan beras karena dengan tanah seperti itu yang bisa dia tanam adalah sagu gitu misalnya. Kemudian di daerah Sumatera kita udah bahas di tema 2 kemarin, tema 1 kemarin, bahwa rumahnya berpanggung-panggung. Mengapa? Karena banyak hewan-hewan buas di sana seperti harimau, gajah, juga ya hewan-hewan yang besar-besar seperti itu ada di daerah Sumatera. Nah, bukan hanya hewan aja, tapi juga tumbuhannya juga berbeda antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera yang akan nanti kita review. Antara Kalimantan sumber dayanya beda. Di Sumatera ada banyak gas alam, di Aceh terutama ya. Sedangkan di daerah Kalimantan beda lagi, daerah Pulau Jawa beda lagi. Jadi setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan bijak agar tidak cepat habis dan tidak punah. Oke teman-teman, disimak videonya, kemudian nanti dijawab pertanyaan dari Miss Maya untuk latihan formatif ya, gitu deh. Udah siapkan pulpen dan bukunya ya. Pensilnya, menulis dengan baik dan rapi. Oke, yuk kita simak videonya. Oke, nah inilah dia pembelajaran tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah. Sumber daya alam, ya, apa itu? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dihafalkan dan diingat-ingat ya. Kemudian sumber daya alam terbagi menjadi 2. Ayo, apa kemarin? Apa ayo? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan, tidak digunakan secara berlebihan ya maksudnya ya. Kemudian contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, insya Allah selalu ada di sekitar kita kalau kita memanfaatkan dengan bijak. Oke? Nah kemudian sumber daya alam itu juga harus digunakan. Oke ya, jangan berlebihan. Yang kedua, ini salah tulis, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya apa aja ya yang terbatas, yang penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Sumber daya alam yang digunakan terus-menerus akan habis, tidak bisa diperbaharui lagi. Apa itu? Emas, besi, minyak bumi, ada gas bumi dan lain-lain. Itu akan segera habis jika digunakan secara terus-menerus. Oke? Harus dengan bijak sekali menggunakannya, dihemat benar-benar agar tidak cepat habis. Karena kalau sudah habis susah untuk mencari penggantinya ya. Memang ada sumber energi alternatif namun masih sulit untuk diproduksi seperti itu. Jadi kalau kita lanjutkan. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Tadi saya sudah bilang di awal ya. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kondisi alam tentunya. Persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia.
Sumatera, pulau yang pertama Sumatera, banyak pegunungan. Kemudian apa tuh kondisi alamnya? Tanaman budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, kelapa sawit. Karena sumber daya alam seperti itu, maka yang hidup adalah tanamannya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Diingetin ya, kopi dan lain-lain. Tambangnya ada minyak bumi, batu bara, timah yang ada di sekitaran Pulau Sumatera. Nah, kelapa sawit bisa diolah dimanfaatkan menjadi minyak. Ya, tambangnya minyak bumi jadi buat membuat bensin dan lain-lain. Sekarang di Pulau Jawa ada pegunungan juga dan dataran tinggi, tanah perkebunan teh. Ya, di sana banyak perkebunan teh, kopi dan kina. Tentu ya di puncak kalau kita pergi ada kebun teh banyak banget. Kina bisa dibuat untuk obat, kopi, teh bisa dibuat minuman. Dataran rendahnya ada persawahan, banyak banget sawah di Pulau Jawa. Kemudian makanan orang Indonesia di daerah Jawa dan Sumatera memakan utama pokoknya adalah nasi. Nah, di pesisir pantainya ada ikan laut, rumput laut, petani garam, dan ikan asin. Coba teman-teman jalan-jalan ya ke daerah-daerah di pinggiran Pulau Jawa, itu banyak sekali ditemui itu. Kemudian ketiga ada Kalimantan. Kalimantan ya, pulau besar juga yang bersebelahan dengan Malaysia. Dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan ini sebagai habitat alam hewan-hewan yang terancam punah. Ada orang utan, harimau, gajah Kalimantan. Terus di situ juga teman-teman lihat hutan ditanami oleh kelapa sawit, karet, dan rotan. Ya, karet itu bisa buat bikin ban mobil, mainan. Rotan bisa buat furniture ya, dan kalau kelapa sawit buat minyak tentunya. Itu yang berasal dari Pulau Kalimantan. Hiasan atau pajangan dari rotan juga bisa. Tambangnya ada minyak bumi dan batu bara. Sulawesi, Pulau Sulawesi seperti huruf K ya. Nah, bagaimana kondisi alamnya dan apa sih tumbuhannya? Di situ ada SDA-nya ada pala dan jagung, buah pala ya, rempah-rempah. Nah, bagus buat obat-obatan tradisional juga. Ada pantai Sulawesi, perkebunan kelapa di situ ya. Nah, lihat indah banget. Kalau udah deket pantai banyak kelapa. Tambangnya ada aspal untuk membuat jalan raya ya, aspal itu. Tuh, lihat ya gambarnya. Kemudian nah ini pulau paling ujung Papua. Papua, bagaimana kondisi alamnya dan apa sumber daya alamnya? Ayo coba jawab. Ya, hutan konvensi, hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan. Hutan konvensi ini hutan yang dibuat ya. Hutan konvensi untuk transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, pencetakan sawah baru. Jadi hutannya dikonversi dibuat untuk tambang, perkebunan dan lain-lain. Hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsinya terutama mengenai tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan tetap dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Ada hutan konvensi dan hutan lindung. Hutan lindung yang dilindungi oleh pemerintah. Jangan sampai digunakan sumber daya alamnya secara berlebihan sehingga nanti malah rusak hutannya, jadi banjir dan lain-lain. Ada apa? Ada sagu. Ya, sagu adalah makanan khas dari Papua. Lalu itu menjadi bahan makanan pokok ya. Jadi orang Papua makannya sagu, bukan kayak kita makan beras dan lain-lain. Nah, jadikan bubur papeda. Pernah makan teman-teman papeda? Rasanya enak sih, lengket-lengket, kenyal-kenyal gitu sih. Pakai ikan dan kuahnya enak, semuanya suka sih. Nah, tambangnya ada tembaga, emas dan logam. Di situ namanya Tembagapura. Nah, emas tentunya bisa dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, uang ya, uang koin-koin ya, koin-koin, dan logam juga bisa digunakan untuk
membuat koin. Nah, itulah tadi sumber daya alam yang ada di Indonesia, beberapa yang sudah teman-teman pahami. Nah, sekarang teman-teman buat catatan sendiri ya di buku tentang 5 pulau tadi, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Oke, ditulis ya di buku tulisnya, kemudian dipelajari. Semoga formatifnya berjalan lancar, teman-teman lainnya bagus. Saya Hamdalah, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kids, sukses selalu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.